saat ini saya sedang bersama Bapak Purwohadi, Kepala Unit Pasar Desa Podosoko. Selamat siang Pak Pur. Selamat siang. Mohon izin Pak Pur, ini saya dari mahasiswa STIAAN mau minta informasi dalam rangka untuk melaksanakan tugas kuliah kami. Untuk itu nanti kami mohon ini Pak. Oke, terima kasih atas kunjungan Saudara Haryono selaku mahasiswa yang dalam mencari ilmu, menuntut ilmu, mudah-mudahan nanti berhasil dengan baik. Apa yang diperlukan kami bantu sedapat mungkin. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya kami tanya-tanya ya Pak, dengan pasar ini. Yang pertama, pasar ini luasnya berapa meter atau hektar Pak? Luasan pasar ini lebih, Pak. Ya secara pastinya Pak, bisa diukur nanti, tapi di perkiraan itu 3 hektar atau 30.000 meter persegi. Luas juga ya? Ya. Kalau di sini itu komoditas yang dijual sama pedagang apa saja Pak? Komoditas yang dijual oleh warga pasar Desa Podosoko sebagian besar adalah sembako. Di samping itu hasil bumi wilayah Desa Podosoko dan sekitarnya. Gitu ya. Kemudian pasar ini dalam pembentukannya itu dikukuhkan atau ditetapkan dengan apa Pak? Oh, itu dikukuhkan dengan perdes. Oh, peraturan desa. Ya, peraturan desa. Dimusyawarahkan. Ya, musyawarah ya. Dari pasar desa tadi Pak. Ya. Kemudian pasar ini sudah memiliki sarana prasarana apa saja Pak yang sudah dimiliki? Oh, walaupun di desa ini namanya sudah lengkap ya. Kita punya pendukung pasar itu adalah musola. Ya. Kemudian ada MCK, ada tempat parkir, terus ada pembuangan sampah. Kemudian di samping pos dan lapak itu kita siapkan tuh. Tadi ada juga angkutan umum ya Pak? Oh juga ada. Jadi angkutan umum ada di sini. Jadi roda 2, roda 4 ada. Oh iya. Pasar ini dikelola oleh BUMDes ya Pak ya? Betul dari BUMDes Daya Mandiri namanya. Kemudian di pengelolaan pasar itu sendiri ada berapa personil Pak? Personil pengelolaan pasar, saya selaku kepala unit pasar ini mempunyai pembantu-pembantu, diantaranya ya tukang parkir, tukang kebersihan, kemudian yang jaga keamanan, juga ada yang jaga toilet itu. Oh ya, berapa orang? Ada 2 orang yang toilet. Totalnya 8 orang. 8 orang. Sudah bisa memberikan penghasilan kepada yang terlibat itu tadi ya? Ya, iya. Dampak untuk masyarakat ya. Kemudian untuk pedagang ini jumlahnya kurang lebih berapa Pak? Pedagang itu sekitar 100 lebih ya. Yang tetap ya? Ya, yang tetap. Data. Ya, yang tetap. Oh, itu udah ada peraturan yang khusus yang mengatur pedagang ini Pak, misal hak dan kewajiban mereka gitu? Oh ada. Jadi mereka itu kita atur untuk membayar tempat dasaran atau lapak, kemudian bayar semacam bantuan kebersihan itu, kalau di pasar biasa disebut karcis itu. Termasuk itu kalau ada dagangan yang boleh dijual sama tidak boleh itu ada berarti Pak? Oh ada. Jadi di perdes juga sudah dicantumkan. Sudah ditetapkan tidak boleh menjual hal yang dilarang oleh pemerintah ya, yang membayarkan itu. Dukungan apa Pak yang pernah diberikan oleh pemerintah baik daerah, pusat maupun pemerintah desa Pak? Oh ya, terima kasih. Jadi pertama dari pemerintah pusat itu lewat dana PNPM kita mendapat bantuan untuk membuat los. Tahun 2009 itu 2 los, tahun 2011 1 los.
Kemudian dari pemerintah daerah lewat dana Bagdes kalau tidak salah itu membuat kios. Kemudian dari ADD atau dana desa itu juga buat kios. Kios. Di samping itu tempat rumah sampah itu. Tempat sampahnya itu. Iya. Kemudian untuk pengelolaan administrasi di pasar ini dibukukan dalam bentuk buku apa saja, Pak? Yaitu buku kas. Kita punya buku kas induk, kas umum namanya, kas umum. Itu untuk mencatat keuangan. Mencatat keuangan baik keluar maupun masuk. Gitu. Iya. Buku yang lain ada buku-buku lain itu buku pembantu, pedagang itu nama apa, jumlah pedagang, jumlah kios los. Iya. Buku kios untuk misalnya ada surat masuk keluar itu kita catat juga di buku agenda keluar masuk ekspedisi ya. Oh ya, baik. Sudah terakomodir dengan baik. Kemudian dari pengelolaan keuangan tadi, apakah ada kendala, Pak, yang terjadi di pasar ini? Jadi walaupun misalnya petugasnya pinter, tapi kendala itu tetap ada. Jadi ada model yang mereka senang nunggak itu ya. Gitu ya. Kesadaran pembayaran. Iya, kesadaran pembayaran ini. Ya. Tapi ini kami ingatkan baik waktu penagihan langsung ataupun dengan waktu periodik dengan surat. Itu yang nunggak iuran untuk sewa itu ya, Pak? Iya, sewa dan model kasir kan di macam dua macam. Nah, iuran itu kan dua macam itu. Kemudian ini kalau keuangan yang masuk ini dikelola untuk apa saja, Pak? Uang yang masuk dalam arti di kas itu kita keluarkan antara lain untuk kembali untuk mengelola atau merawat pasar ini. Kemudian untuk gaji upah petugas-petugas yang ada di pasar ini. Kalau ada sisanya kami setorkan ke kas desa sebagai pendapatan asli desa. Oh gitu ya. Iya. Sudah terdampak juga ke pemerintah ya? Iya. Kemudian gini, Pak, upaya dalam rangka mencari solusi atas kendala-kendala permasalahan tadi dari pengelola, apakah sudah melakukan upaya misalnya merapatkan atau membahas secara berkala atau rutin gitu, Pak? Ya, ini hampir setiap 3 bulan sekali atau ada yang perlu kita laksanakan, kita rembuk bersama koordinasi. Ya. Artinya setiap ada permasalahan sudah bagaimana segera diatasi. Iya. Baik, saya kira mungkin cukup, Pak, informasi yang kami tanyakan. Terima kasih atas informasinya. Kami berharap mudah-mudahan pasar ini bisa semakin maju, berkembang, bisa berdampak kepada masyarakat dan berkah bagi para pedagang, pembeli maupun siapapun yang terlibat dalam beraktivitas di pasar ini. Oke, terima kasih. Ini saya dari mahasiswa STIA KAN Yogyakarta, mau wawancara, minta informasi seputar pengelolaan pasar desa Pojosoko ini, Pak Mat. Mat kan salah satu pengelola. Pasar desa ini sebenarnya berdiri tahun berapa tuh, Pak? Kalau berdirinya saya tahu itu sekitar tahun 1980. Tapi untuk secara resmi 1991 Diresmikan ya, Bupati, Pak ya. Iya. Oh, ada prasasinya di situ ya. Kemudian kalau pasar ini jumlah pedagang ada berapa, Pak? Kalau jumlah pedagangnya kalau tidak salah itu 125. Itu yang terdaftar Yang gitu ya? terdaftar yang resmi, tapi kan ada yang barangkali itu kaki lima. Oh, yang itu yang tidak terdaftar ya, Pak ya.
sekitar ya naik turun itu ya, tergantung harinya berarti. Untuk jumlah pengunjung bisa diperkirakan hariannya setiap hari itu rata-rata berapa naik turunnya? Kalau jumlah pengunjung itu sekitar kalau bagus hari-hari yang bagus hari pasaran itu sekitar 500-an, tapi untuk hari-hari biasa 300 sampai 500. Ini pasaran dari apa, Pak? pasarannya hari Wage dan Legi. Wage Legi, oh ya. Wage dan jadi 2 hari itu ya. Kemudian Pak Mat sebagai pengelola ini kira-kira ada kendala apa, Pak, dalam pengelolaan ini? Misal mulai dari mungkin pedagangnya sama ya pengunjung yang ini ada nggak, Pak? Kalau masalahnya pengunjung itu cuman kurang tertib aja kalau pengunjung. Dalam hal apa, Pak? Dalam hal menempatkan kendaraan itu kurang, istilahnya kurang tertib, lihat kurang nyaman lah. Oh ya, jalan parkir ini Iya, ya. iya, Pak, ya parkir. Kemudian ada yang lain, Pak? Misal Kalau yang parkirnya, lain, misal ada makanya ini. itu yang saya tahu itu kurang apiknya itu telesap lah istilahnya. Berarti menghindari pembayaran Iya, gitu ya, iya. Pak? Itu ben. Nah, jadi kesadaran untuk pembayaran. Kesadaran untuk pembayaran. Kendala itu kalau di sini mungkin ada ini seperti ini. Oh iya, itu untuk masalah kebersihan ini ya sebagian kurang sadar lah, padahal ini kan pemerintah pasar sudah menyediakan itu Tempat sampah. tempat sampah itu sudah, tapi kok ya masih sedikit banyak Ya pasar ya, Pak. Namanya pasar gitu ya. tapi itu sudah masalah bak sampah itu sudah yang kecil sudah, yang besar juga sudah ada. Terus Pak, untuk pedagang, Pak, pedagang ini kan sistemnya gimana, Pak? Sewa ya, Pak? Iya, iya. Kalau Sewa yang tempat atau sewa tempat, kalau yang yang blok-blok ini sewa ya? sewa. Untuk pembayarannya setiap bulan ya, Pak? Iya, setiap bulan. Atau setiap tahun? Ya kadang setiap bulan itu dipemberitahukan, ada yang bayar bulanan, ada yang tahunan. Ya. Oh gitu, berarti variatif ya, Pak ya? variatif. Itu pembayaran kesadarannya bagaimana itu? Sudah bagus atau masih ada kendala juga? Kayaknya untuk pembayaran yang kios-kios ini udah banyak yang bagus, udah kesadarannya udah ada karena Tapi ada yang enggak? tapi juga ya, yang namanya pasar kan ada turun naik, jadi rezeki ya di Ya. kadang pas mau bayar kok dilalah. Ada gitu ya. Nah ini ternyata ada banyak kendala ya, Pak? Iya. Kendala. Kalau kendala yang lain ada lagi, Pak? Misalnya saja keamanan gitu. Oh, kalau keamanan pengalaman yang sudah kan kemarin waktu bulan apa itu kan di sini ada kebakaran. Nah, itu ya padahal ini ya udah ada jaringan PAM itu udah ada ya, PAM daerah sudah dipasang nah, itu tapi ya, Bisa teratasi, Pak? ya sudah teratasi, cuman yang kecil-kecil lah, yang itu kan kendala itu gangguan itu aja Gangguan keamanan yang lain ada itu apa? Selain itu ada cuman yang kecil-kecil ada maling kecil, tapi barang bukan maling tapi pengunjung kehilangan udah biasa, tapi udah sadar itu siang hari. Kalau Kalau malam hari, Pak? kalau malam hari kan sudah ada penjaga malam. Ada malam juga. Ya. Tapi pernah nggak terjadi malam hari itu? Ya pernah, tapi sudah ada CCTV juga udah ada. Ada. Saya kira Berarti bisa teratasi. berarti sudah ada upaya Iya, ya, iya, ada, Pak. Upaya untuk mengatasi masalah itu untuk dengan CCTV tadi, Iya. dengan hidran kecil-kecilan Iya, gitu ya. iya.
sampah sudah Iya, sudah disediakan. disediakan, tapi belum maksimal gitu Pak ya. Iya. Terus tadi Pak, yang upaya yang mengatasi kesadaran pengunjung tadi mengenai parkir, mengenai kesadaran bayan tadi, apa yang dilakukan Pak? Lah untuk petugas ya ya mengingatkan lah terus. Setiap bulan-bulan yang harus dibayar itu ya sebulan diberitahu, kasih memberitahuan, kasih Dihimbau ya Pak ya? Dihimbau ya. Oh. Ya, melunasi apa yang menjadi kewajibannya. Oh iya. Ya baik. Berarti ya itu termasuk upaya. Ya. Sampah, apakah sudah ada penampungan yang layak Pak gitu? Oh di sana sudah besar ya Pak? Iya, Sudah besar. Sudah. Berarti cuma yang Iya, kecil-kecil ini yang kecil-kecil ini. Intinya itu kesadaran pengunjung dan pengelola ini ya sedikit banyak ini kok masih agak kurang bersih lah gitu. Mungkin kalau petugas kebersihan sudah ada ya Pak? Sudah. Belum maksimal ya Belum Pak ya? maksimal. Ya baik, terima kasih Pak Mat atas informasinya. Ya. Mudah-mudahan nanti pasar ini bisa berkembang lebih baik lagi. Sama-sama, insya Allah. Tangan rezeki yang berkah. Ya. Banyak. Amin. Oke. Ya. Terima kasih informasinya. Amin. Ya. Kak Uji, Bu, Ya, kalian Bu Sinten iki? Ibu Eni, Oh Bu Eni, rumahnya mana? saya di Bululot. Oh Bulot, ke sini aja ya Bu. Ya, di bawah pasar situ. Ini sedang belanja. Ya. Sedang belanja. Bu Eni biasa belanja sayur sih ya Bu ya. Iya, Sayur dimasak, dijual lagi. saya jualan. Oh dijual lagi. Jualan Sayur matang makanan, ya Bu ya. sayur ya. Kira-kira untuk kebutuhan Bu Eni di pasar ini sudah yang dicari Bu Eni ada semua apa enggak? Kalau di pasar Kalau buat saya, ini udah ada semuanya. Kemangi pun juga ada kan. komplit berarti Saya ya? kan bikin bates. Oh gitu. Ada. Berarti semua sayur-sayur sini komplit ya? Udah komplit. Kalau di pasar ini Bu Eni kan sebagai pengunjung membeli di sini yang hampir setiap hari itu ada permasalahan enggak yang untuk seperti Bu Eni kalau belanja di sini? Kalau saya kendalanya yaitu ya, saya kan orang kecil. Nah, posisi saya nggak punya apa-apa, pensiunan nggak ada, sawah nggak ada, jadi saya tulang punggung, cuman buat jualan kecil-kecilan gitu untuk kebutuhan keluarga. Cuman ya itu kendalanya apa-apa mahal semuanya. Harga-harga ya? Iya. Harga-harga naik. Apalagi minyak tuh, ampun deh. Berarti kendala ini yang Jadi di harga. jualan gitu habis, kadang enggak. Cuman Untuk kalau harga-harga? habis itu buat belanja lagi gitu nggak bisa. Enggak cukup. Heeh. Untuk harga yang di pasar ini apa sudah termasuk lebih murah dari yang lain? Ya ada yang murah, ada yang mahal. Oh gitu, variatif berarti ya? Ya, Macam-macam. mungkin ya sama ya di pasar-pasar lain juga mungkin ada begitu juga. Ada yang murah, ada yang mahal. Lain ada nggak Bu untuk selaku pembeli di sini seperti jenengan ini? Kalau bisa pasar ini kan cuman pasar dibilang pasar kebiaran ya. Asal sudah jam 9, jam 10 itu udah nggak ada orang. Sepi ya? Nah, kita tuh kadang siang, kok nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa. Mau ke pasar udah nggak ada apa-apa. Oh gitu ya? Nah, Ya, sampai coba siang. mungkin kalau bisa coba dilatih sampai jam berapa. Nanti semakin ke bawah semakin sana semakin rasanya itu semakin sampai sore, gitu. Itu dicoba. Jadi setiap saat bisa untuk Sewaktu-waktu tuh kita butuh, bisa belanja di pasar selalu sini. ramai ada. gitu ya? Heeh. Harapannya gitu. Ya, Ya. jadi enggak kita mau pulang mesti lari kemana?
lari kemana pada dekat pasar. Cuman kok pasarnya cuma pasar kebiaran. Terima kasih Bu Eni atas keterangannya. Ya, sama-sama ya. Terima kasih juga.